Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video-video Rianti Nur Cahaya. Halo teman-teman, sekarang aku mau ngebahas lanjutan dari yang video kemarin. Kemarin kan aku ngebahas tentang gimana sih profil aku setelah keguguran. Sekarang aku bakal ngebahas kalau misalkan kita tahu nih, kita udah telat haid. Terus kita tes pack. Nah, kita itu kan misalkan hasilnya positif nih. Alhamdulillah positif. Apa yang harus pertama kali kita lakuin? Jadi kalau misalkan temen-temen udah telat haid, bagusnya itu tuh sebenarnya tes pack dilakukan itu tuh sehabis bangun tidur. Kalau aku sih kemarin mencoba sehabis bangun tidur mau sholat subuh di jam bener-bener pagi tuh. Nah, terus kalau misalkan udah alhamdulillah kita positif tes packnya, kita harus bersyukur ya pertama kali sama Allah. Bersyukur karena udah dikasih kepercayaan dan titipan gitu. Terus kita harus tenang dulu, jangan sampai saking kesenangannya kita tuh ya berlebihan lah gitu, karena kan semuanya titipan. Nanti kalau misalkan udah, teman-teman itu wajib banget USG. Kenapa wajib banget USG? Karena kehamilan itu tuh yang ditakutin itu tuh bisa di luar rahim atau namanya ektopik. Di sini aku juga mau ngebahas nanti ektopik itu apa sih gitu. Nah, sebelumnya kalau misalkan teman-teman udah tahu nih tes packnya positif, teman-teman itu USG, itu teman-teman juga jangan lupa hafalin tuh kemarin bulan lalu itu tuh HPHT, hari pertama hari terakhir haid gitu kan. Hari pertama haidnya kapan gitu. Nah, biasanya nanti di dokter itu bakal tanyain, cuman dari alat USG juga bisa kedeteksi kok kalau teman-teman lupa gitu, tapi baiknya ya diingat. Nah, terus nanti kan USG tuh, nanti teman-teman itu bakalan dicek teman-teman tuh ada kantong kehamilannya nggak sih gitu. Nah, posisi kantong kehamilannya itu ada di mana? Ada di dalam kah atau di luar rahim kah gitu. Kalau misalkan posisi kantong kehamilannya ada di dalam rahim, berarti kehamilan teman-teman itu bisa dikatakan normal. Tapi kalau misalkan di luar rahim, itu ya udah pasti namanya ektopik gitu. Kehamilan ektopik yang memang nanti bakalan ditindaklanjuti lah sama dokter gitu. Nah, nanti kan teman-teman kan tahu itu hamil atau enggak gitu kan. Nah, itu nanti teman-teman bakalan dapat saran dan masukan dari dokter gitu. Dan teman-teman juga biasanya itu akan dapat vitamin dari dokter tersebut gitu. Diminum ya vitaminnya, karena itu penting banget gitu kan. Di promil kemarin aja penting kan minum asam folat. Nah, apalagi kalau misalkan udah ada kantong kehamilan gitu, itu penting banget, asam folat itu penting banget. Terus teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan, terus juga makan sehat, teratur, kalau bisa minum susu hamil, terus olahraga teratur, tidur yang cukup, terus baca-bacalah di dunia parenting gitu, itu penting sih menurutku gitu. Terus enjoy aja gitu. Terus tadi nih ngebahas tentang hamil ektopik gitu. Hamil ektopik itu apa sih? Hamil ektopik itu hamil yang posisinya itu ada di luar rahim gitu. Nah, biasanya hamil ektopik ini tuh bisa terjadi di saluran tuba. Nah, kenapa bisa terjadi di saluran tuba? Jadi tuh biasanya tuh yang aku baca-baca, dia tuh karena macet gitu.
Jadi saluran tuba itu biasanya dibilang jalannya si sel sperma itu menuju rahim. Karena kehamilan normal pasti akan berkembangnya itu di dalam rahim teman-teman, bukan di luar rahim. Nah kalau misalkan amit-amit ya kehamilan ektopik, ya dia bisa membahayakan si ibunya gitu kan, membahayakan kita nih yang lagi hamil gitu. Nah kehamilan ektopik ini juga bisa berkembang walaupun di luar rahim, tapi dia nggak normal teman-teman. Nah si bakal janinnya itu kalau misalkan kita biarkan, kalau memang dia ada di luar rahim, dia itu bisa pecah dan menjadi pendarahan gitu. Nah itu tuh sebenarnya ini sih bahaya juga gitu kan, karena kan bisa nyakitin si ibunya juga ya gitu. Jadi makanya kenapa penting banget kita sehabis tahu tespek garis 2 kita tuh harus USG gitu. Terus kita juga harus USG rutin teman-teman sebenarnya. Ketika kalau misalkan kita udah tahu alhamdulillah di dalam rahim kita itu ada kantong kehamilan, itu kita juga harus USG lagi entah 2 minggu. Biasanya sih kalau dulu aku 2 minggu ke depan disuruh datang lagi. Itu untuk memastikan ada janinnya enggak gitu kan, karena akan dikhawatirkan tuh hamil kosong atau hamil BO. Biasanya disebut hamil-hamil BO gitu atau hamil kosong. Jadi dia tuh ada kantongnya di dalam rahim tapi nggak ada janinnya. Amit-amit kan ya, nauzubillah. Tapi buat teman-teman yang pernah ngalamin nggak apa-apa, itu bisa maksudnya nggak akan seterusnya kayak gitu kok gitu. Itu bisa diperbaiki gitu. Bisa juga kalau misalkan kejadiannya itu ada yang namanya hamil anggur. Hamil anggur ini apa sih? Hamil anggur tuh jenis kelainan plasenta yang disebabkan oleh masalah genetik. Oh berarti biasanya tuh karena genetik juga teman-teman. Ketika sel telur bertemu dengan sperma, hamil anggur juga bisa terjadi gitu. Jadi karena genetik juga ya. Terus ciri-ciri hamil anggur tuh biasanya apa sih? Ciri-cirinya itu ada pendarahan saat 3 bulan pertama. Terus keluar kantung seperti gumpalan. Jadi mungkin kayak keguguran ya. Terus juga mualnya tuh nggak wajar teman-teman, mual muntah parah gitu. Perut bengkak, rasa sakit di area panggul, tekanan darah tinggi, tidak ada denyut jantung dan anemia. Paling sih kalau hamil anggur itu biasanya itu kuret atau dikasih obat-obatan gitu sih. Makanya kenapa pentingnya kita harus USG setelah tahu tespek kita itu positif gitu. Kalau aku sih kemarin setelah kuret itu tespek positif itu aku nggak langsung buru-buru check up sih teman-teman. Itu aku tespek lagi kedua kali gitu, karena kan takutnya kayak masih ada bekas yang kemarin keguguran atau gimana gitu kan, kayak takut dia PHP-in lagi gitu. Jadi aku waktu itu tespek 2 kali, hari pertama dan hari esok, tapi beda merek teman-teman. Yang pertama aku pakai sensitif, yang kedua aku pakai akurat. Alhamdulillah dua-duanya garis 2. Terus aku langsung tespek, alhamdulillah kantongnya di dalam rahim. 2 minggu aku balik lagi. Tapi pas waktu sebelum 2 minggu balik lagi itu aku udah dapat vitamin dari dokter. Ada asam folat, terus ada vitamin lain. Nah 2 minggu aku disuruh balik lagi untuk memastikan di dalam kantongnya itu tuh ada janin atau enggak gitu. Alhamdulillah ada janinnya. Terus bisa dengar detak jantung kalau nggak salah di 7 minggu kalau nggak salah. Di 7 minggu aku udah bisa dengar suara detak jantungnya si Dede. Paling aku
bahas itu aja teman-teman. Makasih udah mau nonton videonya, dengerin dari pertama sampai akhir. Buat teman-teman pejuang garis 2, semangat terus, jangan lupa berusaha dan berdoa, karena kalau misalkan teman-teman berdoa doang nggak ada usahanya ya percuma, ikhtiarnya apa gitu, Allah kan nggak lihat juga. Tapi kalau teman-teman cuma usaha tapi nggak berdoa ya percuma, ikhtiar doang. Kalau Allahnya belum ngeridoin, belum merestui, ya nggak akan terjadi juga gitu. Jadi semuanya itu kita perlu berdoa dan berusaha. Semangat ya teman-teman. Video aku sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.